warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali bertatap muka di hari Rabu tanggal 18 November 2020. Ya, oke. Jadi sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama kita masing-masing, dan kepada siswa yang saya tunjuk memimpin doa. Siapa yang mau memimpin doa? Imran? Iya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sidni ilman warzuqni rahmah. Artinya, ya Allah, tambahkanlah untukku ilmu dan berilah aku rezeki dan kepahaman. Amin. Iya, alhamdulillah. Imran, silakan duduk. Ya, jadi pada pagi hari ini sama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Dihafal semua lagu Garuda Pancasila? Iya. Jadi langsung dimulai. Satu, dua, tiga, empat. 1, 2, 3, ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, alhamdulillah. Terima kasih anak-anakku sekalian. Jadi sebelum kita lanjutkan pelajaran kita, silakan mengambil bacaan dulu di belakang. Kita membaca 15 menit waktunya. Kita pilih saja bacaan apa yang kita mau baca. Ingat, waktunya 15 menit. Takut. Membaca. Dengan teman-teman Ingat, sehingga apa yang kita sudah baca. perjalanan tidak begitu terasa jauh. Aku menjemput Sani di rumahnya. Ia selalu menunggu kedatanganku. Sani Siapa yang bisa ceritakan apa? Siapa? Coba. Siapa yang masih ingat apa yang dia baca tadi? Iya, coba silakan. Saya baca tadi, Pak, sifat-sifat cahaya, cerita Raja Purnawarman, Panji Segala Raja, kompleks Candi Penataran, dan Sultan Hasanuddin. Iya. Tepuk tangan. Siapa lagi yang lain? Siapa yang lain yang bisa menceritakan yang dia baca tadi? Coba. Apa? Kita ingat-ingat apa kita baca tadi? Apa judulnya? Minimal. Masa tidak ada sama sekali diingat? Iya. Apa yang dibaca? Buku apa tadi dibaca? Iya, coba Salsabila. Guru baru di kelas D5. Oh ya, guru baru di kelas. D5. Iya. Apa isi bacanya? Apa yang diceritakan? Iya, tentunya bercerita tentang guru baru. Yang ditanyakan apa? Siapa namanya? Biasa juga statusnya, alamatnya, di mana itu caranya kalau guru baru. Untuk memperkenalkan. Iya. Kemudian siswa juga
memperkenalkan dirinya supaya dalam pembelajaran bisa terjalin dengan baik, ada komunikasi dan ada umpan balik atau feedback. Iya, karena kalau dalam belajar baru kita tidak saling kenal, kita enggan bertanya. Padahal aturannya kalau belajar itu kita fokus pada bahan ajar, materi. Kemudian jika ada yang kita tidak tahu, ditanyakan. Jangan malu-malu namanya belajar. Wajar kalau belum mengerti. Bukan tidak tahu, belum tahu. Beda tidak tahu dengan belum tahu. Kalau kita belum tahu berarti ada keinginan mau mengetahui. Itu namanya ilmu. Jadi di dalam menuntut ilmu yang pertama sekali itu perlu diperbaiki. Kita harus mulai dari mengatur diri kita, mengatur disiplin. Untuk disiplin kita harus pintar-pintar membagi waktu. Waktunya belajar ya belajar, waktunya bermain. Kemudian jangan juga kelamaan menonton TV. Iya, oke. Pada pembelajaran ini hari ini kompetensi intinya saya kira hampir sama semua. Kalau di PKI rata-rata KI itu kompetensi inti 1. Yang pertama, menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Kedua, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan masyarakat. Ya, selanjutnya kompetensi dasar dan indikator. Jadi untuk muatan IPS, kompetensi dasarnya yaitu menganalisis bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, ekonomi masyarakat Indonesia. Indikatornya artinya tagihan yang harus kita capai. Identifikasi artinya siswa bisa mengidentifikasi, kalian bisa mengidentifikasi aktivitas masyarakat. Apa sih kegiatan masyarakat? Dan upaya apa pembangunan sosial budaya Indonesia? Nah, jadi contohnya, jadi upaya apa yang dilakukan masyarakat untuk mempertahankan budaya yang ada di daerah kita masing-masing. Muatannya PPKN. Siapa? Ketua kelas dulu yang baca. Ya, Arham. Coba. Sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa dalam Ya, bagus naik supaya jelas. Aneka Tunggal Ika. Iya. Indikatornya Menerima keanekaragaman adat istiadat yang ada di lingkungan sekitar. Bersikap toleran dalam keberagaman sosial budaya masyarakat dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. Iya. Menunjukkan sikap toleran terhadap keberagaman adat istiadat di lingkungan sekitar. Menelaah keberagaman sosial budaya masyarakat. Menceritakan dan memberikan contoh keanekaragaman adat istiadat di lingkungan sekitarnya. Iya, oke, selesai. Siapa lagi? Untuk muatan sudah tadi nih kah? Muatan bahasa Indonesia. Siapa yang bisa? Coba Marwah. Muatan bahasa Indonesia. Silakan. Bahasa Indonesia. Ya, silakan naik dulu supaya jelas. Menganalisis informasi yang
disampaikan pada paparan iklan dari media cetak atau elektronik. Indikatornya 34.1 identifikasi kata kunci dari paparan iklan elektronik. Iya, oke, sudah selesai. Ya, jadi sekarang kita masuk ke tujuan pembelajaran. Jadi ini mencangkup dari semua ke indikator tadi yang kita baca. Jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah kalian menuliskan orang yang memiliki perbedaan. Mengapa orang-orang yang memiliki diisi di nomor 1. Apa yang kalian ketahui tentang pasar? Ini nomor 1. Perhatikan gambar di sini ya. Apa ini nomor 1? Itu yang dibahas nanti, kemudian dipresentasikan masing-masing kelompoknya. Ditulis di sini, ya. Kegiatan apa? Ya. Berdiskusi. Yang ditanyakan di situ adalah tuliskan alasan mengapa orang-orang yang memiliki perbedaan seperti perbedaan agama, suku, usia dan pekerjaan dapat saling membantu. Ya, itu dicatat itu. Baru masing-masing kelompok ada yang mewakili membacakan jawabannya. Ya, langsung di sini. Ya, oke. Ini ada isi kegiatan apa yang di pasar. Catat nanti di situ. Ya, catat masih baru baca nanti di atas. Iya. Iya. Apa soalnya tadi nomor 1? Oke, kita tepuk karakter. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Oke, iya, sudah pintar semua. Jadi untuk kelompok 1 dipersilakan mempresentasikan hasil diskusinya. Iya, silakan. 1. Mengapa orang-orang yang memiliki perbedaan seperti perbedaan agama, suku bangsa, usia, dan pekerjaan dapat saling membantu dan bekerja sama? Karena ada kebutuhan yang sama dan tujuan yang sama. 2. Contoh-contoh kegiatan yang dapat kita lakukan atau mungkin sudah kamu lakukan untuk mendukung keberagaman sosial di lingkungan sekolah. A. Tidak membeda-bedakan teman. B. Saling menghormati sesama dan patuh kepada guru. Iya, oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Iya, gilirannya kelompok 2. Siapa yang wakili kelompok 2? Iya, silakan. 1. Mengapa orang-orang yang memiliki perbedaan seperti perbedaan agama, suku bangsa, usia, dan pekerjaan dapat saling membantu dan bekerja sama? Karena mungkin setiap orang memiliki tujuan yang sama, walaupun berbeda pekerjaan, berbeda agama, suku bangsa, dan usia. Dan kegiatan di pasar adalah menjual dan membeli. 2. Contoh-contoh kegiatan yang dapat kita lakukan atau mungkin sudah kamu lakukan untuk mendukung keragaman sosial di lingkungan sekolah. A. Menghormati teman yang sedang melakukan ibadah, tidak memilih-milih teman atau membeda-bedakan. B. Belajar kelompok
menaati peraturan sekolah dan mengikuti upacara bendera. C. Saling membantu dan bekerja sama, bergotong royong membersihkan halaman sekolah yang kotor. Iya, oke, mantap. Kelompok 2. Iya, tepuk tangan. Tepuk tangan yang kompak, sudah bagus. Kita semangat. Oke, gilirannya kelompok 3. Siapa yang wakili kelompok 3? Ya, coba silakan naik. Masa dikalah dengan kelompok lain? Iya. Biar satu saja. Dikalah dengan kelompok. Itu yang harus kita ingat. Kalau kelompok 2. 1. Mengapa orang-orang yang memiliki perbedaan seperti perbedaan agama, suku bangsa, usia, dan pekerjaan dapat saling membantu dan bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama dan hidup rukun? Iya, oke. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Jadi ada situ macam-macam adat istiadat yang ada dalam masyarakat. Iya, coba silakan dari kelompok 3. Macam adat istiadat yang ada dalam masyarakat. Keberagaman bangsa Indonesia terutama terbentuk oleh jumlah suku bangsa yang tinggal di berbagai lokasi yang tersebar. Setiap suku bangsa memiliki ciri atau karakter tersendiri dalam aspek sosial atau budaya. Menurut data BPS, pada 2010 di Indonesia terdapat 1.128 suku bangsa. Suku bangsa di Indonesia mempunyai berbagai perbedaan yang membentuk keanekaragaman di Indonesia. Keberagaman kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia dipengaruhi faktor lingkungan. Masyarakat di pegunungan lebih banyak menggantungkan kehidupan dari pertanian, sehingga berkembang kehidupan sosial budaya masyarakat petani. Masyarakat di pantai mempunyai mata pencaharian sebagai nelayan dan berkembang kehidupan sosial masyarakat nelayan. Keragaman Indonesia juga tampak dari sini sebagai hasil kebudayaan daerah. Setiap daerah memiliki hasil karya seni yang berbeda dan menjadi ciri khas daerah masing-masing. Hampir semua daerah atau suku bangsa di Indonesia memiliki tarian dan nyanyian yang berbeda. Iya, oke, selesai. Jadi selanjutnya kita mengamati tentang keragaman budaya. Jadi diperhatikan, ini yang kita berikan kesimpulan nanti masing-masing kelompok. Jadi ini gambar apa ini? Perhatikan. Inilah contoh gambar keragaman budaya. Ya. Iya. Ya. Jadi ini diamati, kita mengamati gambar, baru kita disuruh menuliskan deskripsinya. Iya. Ditulis, ini rumah adat Solo Selasan, di mana tempatnya. Kemudian kelompok 3 ini yang diamati. Ya. Deskripsinya ini dideskripsikan, kemudian dibacakan nanti. Iya, silakan didiskusikan masing-masing kelompok. Di buku tulis baru. Ini kan ada semua agama di sini. Jadi ini dijelaskan.
Iya. Jadi selanjutnya jadi seperti apa yang kita yang kelompok 1 sampai 3 bacakan tadi, termasuk karakteristik keberagaman yang ada di Indonesia dan merupakan salah satu kunci yang terdapat dalam iklan. Tadi sudah dibahas di kelompok 1. Jadi yang perlu diperhatikan dalam membuat iklan, pertama, kalimatnya harus jelas dan menarik, mudah dipahami siapa yang membacanya atau siapa yang mendengarkan, supaya tertarik untuk melakukan apa kata kuncinya. Contoh seperti di iklan Yakult. Yakult di televisi, iklan Yakult atau iklan sampo. Rata-rata yang iklan sampo semuanya subur rambutnya. Kenapa? Supaya orang tertarik. Siapkan buku tulisnya. Kita akan masuk kepada materi latihan untuk mengetahui ketercapaian pembelajaran kita pada hari ini. 1 sampai 8. Air. Iya. Pertanyaan nomor 12 itu apa yang kamu ketahui tentang syarat terjadinya pasar? Syarat terjadinya pasar yaitu mesti ada penjual dan pembeli dan ada transaksi. Sudah? Belum. Soal sudah, Pak. Akan dicermati. Tuliskan ciri-ciri. Kenapa mengantuk lagi? Tepuan lagi, tepu semangat kalau mengantuk. Supaya segar. Tepu semangat. 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 Ya, oh. Iya. Silakan lanjut pekerjaannya. Selesai semua? Saya sudah, Pak. Ini belum saya belum, Pak. Semuanya. Ada baru nomor 2, Pak. Imran Dukirani. Siapa? Tinggal Imran? Iya. Jawabannya. Yang lebih bagus dipelajari seandainya cuma kemarin saya tidak sempat datang matematika itu kubus-kubus. Jadi sekarang itu untuk
menambah wawasan siswa. Iya, dianggap sudah selesai semua. Perhatikan. Apa? Cukup. Agar tubuh tetap sehat, kita perlu berolahraga secara cukup dan teratur. Jadi soalnya nomor 8 adalah tuliskan kesimpulan dari kalau betul-betul mau bekerja. Saudara? Iya, tepuk semangat dulu, tepuk semangat dulu. 1, 2, tepuk semangat. Iya. Jadi untuk pembelajaran kita pada siang ini sampai di sini, dan untuk kelompok 2 atau kelompok siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Iya. 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 Iya, coba simpulkan kesimpulannya. Jadi, kesimpulan kita pada pembelajaran kita adalah Keragaman manusia dapat saling bekerja sama dan bahu membantu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara ekonomi, sosial maupun budaya. Beragam profesi pun berkembang dan mendukung pemenuhan kebutuhan hidup. Bahasa Indonesia yang dipergunakan juga merupakan satu contoh hal yang menjembatani perbedaan sosial budaya yang terdapat dalam masyarakat Indonesia. Iya. Jadi, saya kira kesimpulan dari teman kita dari kelompok 2 sudah bagus sekali. Yang jelas bahwa perbedaan bukanlah penghalang untuk kita saling bekerja sama. Dan untuk iklan yang perlu dipahami adalah kita harus pahami kata kuncinya, kalimatnya harus jelas, sehingga mudah dipahami konsumen, sehingga tertarik untuk mengkonsumsi apa yang dipromosikan atau memahami apa yang diiklankan. Ya, saya kira pembelajaran kita hari ini cukup sekian, dan sebelumnya marilah kita berdoa untuk menutup kegiatan kita pada siang ini. Jadi, siapa yang bisa memimpin doa? Saya Pak. Dari perempuan lagi. Nah, perempuan ya. Iya. Ayo. Perempuan. Sekretaris. Ayo tuh sekretaris. Bersama-sama. Siap? Siap. Marilah kita berdoa bersama-sama dengan membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina
untuk hari ini. Dan jangan lupa sesampai di rumah harus menjaga kebersihan, mencuci tangan, dan seterusnya. Bagaimana supaya bersih? Jadi kita harus latih kedisiplinan, khususnya kebersihan, dan waktu belajar di rumah harus ditata. Bagaimana supaya kita bisa ada waktu yang selalu disisipkan untuk membaca, sehingga pengetahuan kita bisa bertambah. Dan kalau pas ketemu layanan internet bisa juga buka di Google. Insya Allah nanti foto kita bisa kita lihat nanti di YouTube. Iya, saya kira pelajaran kita hari ini cukup sekian. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung pulang ke rumah. Warungan ditutup. Warungan. Banyak